بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun fi ta'ami ahlil jannah. Pasal yang berikutnya, penjelasan tentang makanan ahlu syurga. Jenis makanan mereka di dalam syurga. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ahlul jannah mereka merasakan penuh dengan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan. Dan mereka tidak pernah lagi merasakan kekurangan seperti apa yang mereka rasakan dahulu di dunia. Sehingga makannya mereka bukan disebabkan karena mereka lapar. Dan minumnya mereka bukan disebabkan karena mereka kehausan. Namun semata-mata hanya sekedar untuk semakin menambah kelezatan, menambah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, yakni anna ta'ama ahlil jannati huwa kullu ma tatatallabuhu nufusuhum min luhumit tayris siman wal fawakihil mutanawwi'ah. Bahwa makanannya penduduk surga adalah setiap apa yang diinginkan oleh diri mereka. Ya. Setiap apa yang diinginkan oleh mereka. Begitu terbetik dalam hati mereka, mereka ingin makan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ingin makan itu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin minum ini dan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Min luhumit tayris siman, dari berbagai macam jenis daging burung yang gemuk. Wal fawakihil mutanawwi'ah, dan berbagai macam buah-buahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan di dalam surga. Jadi tidak ada musimannya. Setiap saat mereka akan mendapati apa yang mereka inginkan. Ingin makan yang dibakar tersedia. Ingin makan yang digoreng juga sudah tersedia. Apa saja yang mereka inginkan. Demikian pula buah-buahan. Maka setiap saat mereka akan terus merasakan apa saja yang mereka inginkan untuk mereka makan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20 dan 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan.
dari pilihan mereka sendiri. Dan demikian pula daging burung dari apa saja yang mereka kehendaki. Yang mereka bersyahwat, yakni mereka memiliki hajah untuk memakan daging tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Walhasil ya ikhwan, bahwa apa saja yang mereka kehendaki dari berbagai macam jenis makanan, maka telah tersedia di dalam surga tersebut. Wa kama qala, dan sebagaimana firman Allah juga di dalam surah Yasin ayat 57, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka di dalam surga itu buah yang mana saja, apa saja yang mereka inginkan. Dan bagi mereka, mereka akan mendapatkan apa yang mereka yad'un, yang mereka kehendaki. Nah, buah apa yang mereka kehendaki? Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan. Wa yaquluna minha wifqa ma yatamannawnahu hatta yamtali'una syabi'a. Ya. Dan mereka memakan dari makanan-makanan surga tersebut sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ya. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Gak ada yang tidak tepat dalam hal penyajiannya, dalam hal rasanya, resepnya. Apa yang terbetik pada hati mereka ingin makan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka. Baik itu dibakar atau digoreng atau yang pakai kuah, ya, dan yang semisalnya, apa saja yang terbenak dalam diri mereka Allah Subhanahu wa taala berikan sampai mereka pun ya memenuhi perut mereka dalam keadaan mereka kekenyangan. Falahum fiha lahmun tayyibun nadijun, maka mereka akan mendapatkan daging yang sangat baik sekali, ya, yang sudah siap santap karena sudah matang. Jadi tidak mentah lagi, ingin daging bakar, terbakar, ya, maka langsung didatangkan pada mereka dalam keadaan nadij, dalam keadaan telah dimasak, dalam keadaan telah siap santap. Wa khamrun mu'attaqatun lazzatun lisyaribin. Demikian pula mereka akan mendapatkan khamr yang mu'attaqah, yang juga telah matang, yang siap untuk diminum, yang menjadi kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Wa nisa'un tahiratun minal haid min kulli qadar. Dan bagi mereka akan mendapatkan wanita-wanita yang suci, yang tidak pernah mengalami masa haid dan tidak pernah ya merasakan atau tidak disentuh olehnya berbagai macam kotoran-kotoran dan aib. Wa fawakihu la yusibuha afnun wala atabun. Demikian pula mereka akan mendapatkan buah-buahan yang tidak pernah disentuh oleh afan. Jadi tidak ada basinya, tidak akan rusak, tidak akan membusuk. Walahum fiha aryajut tib wa syadar ruhi war raihan, dan mereka pun akan mendapatkan wangi-wangian yang paling harum, yang sangat harum sekali, ya. Wa syadar ruh, dan mereka akan merasakan bau yang sangat harum, lebih harum dari bau misik, bau minyak kasturi. Fataba lahum fiha kullu syai' min mat'umin wa mashrubin wa mankuhin wa mashmum. Maka semuanya serba kebaikan yang mereka dapatkan di dalam surga itu, apakah itu makanan atau minuman, ya, atau istri yang mereka nikahi, dan demikian pula harum-haruman, maka semuanya penuh dengan kenikmatan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana min ahliha. Wa ya'ti lahum at-ta'am fi sihafin min adz-dzahab. Ya, maka penduduk surga datang kepada mereka makanan itu sudah tersedia di piring-piring yang terbuat dari emas. Dalam keadaan tersedia. Yatufu alaihim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Lalu kemudian yang mengelilingi mereka sambil
membawa nampan tersebut sambil membawa piring yang terbuat dari emas itu adalah anak-anak kecil. Sebagai pelayan-pelayan surga, mereka datang mengelilingi orang-orang tersebut, ahlul jannah. Apa saja yang mereka inginkan, mereka datang dengan membawa nampan. Ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka ini adalah mutiara yang masih tersimpan ya pada tempatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Yutafu 'alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Yang mana mereka dikelilingi oleh anak-anak itu tadi, sambil mereka membawa piring-piring dari emas, demikian pula gelas-gelas, dan mereka akan mendapatkan apa saja yang terbetik dalam hati mereka ya, dan lezat dalam pandangan mereka, dan kalian di dalamnya dalam keadaan kekal. Antum fiha khalidun, kalian akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab seorang yang masuk ke dalam surga, maka mereka tidak lagi merasakan kematian. Dan termasuk di antara kematian itu adalah tidur. Dan ahlul jannah tidak akan pernah merasakan tidur. Ya, mereka tidak akan tertidur, sebab dalam surga tidak ada lagi yang namanya kematian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga itu tidur? Apakah penduduk surga itu tidur di dalam surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naumu akhul maut." An-naum, tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya. Wala yamut ahlul jannah, dan penduduk surga itu tidak akan mati. Tidak ada kematian, kekekalan mereka di dalam surga. Maka di sini menunjukkan bahwa mereka terus merasakan kelezatan. Dan mereka tidak akan ditimpa adanya perasaan tidur. Wa ta'ammal fi hadhihi al-ayatil karimah, maka perhatikanlah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Haitsu ja'ala al-ladzata lil-'ain wasyahwata lin-nafs, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelezatan itu dalam pandangan mata dan menjadikan syahwat itu pada jiwa, pada diri, pada hati seorang. Jadi kalau mata memandang maka dinamakan al-ladzah, kelezatan ketika memandang dengan mata, dan bersyahwat ya ketika dia menghendaki sesuatu di dalam surga. Li'anna al-'aina idza iltazzat syai'an ishtahathu an-nafsu. Ya. Disebabkan karena mata kalau merasakan lezat terhadap sesuatu, maka langsung kontak dengan jiwanya, akan langsung ada hubungan dengan hatinya. Ketika mata merasakan kelezatan dengan sesuatu, maka jiwa pun menghendaki sesuatu itu. Menghendaki sesuatu. Apabila mata ini melihat sesuatu dan dia merasakan suatu kenikmatan ketika memandangnya, ya, maka dengan sendirinya maka dia langsung berhubungan dengan hatinya untuk menginginkan apa yang dia senang untuk melihatnya tersebut. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara kelezatan dalam hal memandang dengan keinginan hati terhadap apa yang dia kehendaki dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga tersebut. Faladzatul ain sababun da'in ila syahwatin nafs. Maka kelezatan mata ini merupakan sebab yang paling kuat yang akan mengantarkan pada syahwat jiwa. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa seseorang kenapa mereka terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perbuatan zina, sebabnya adalah mata terlebih dahulu. Ketika dia memandang seorang wanita yang bukan mahramnya dan dia merasakan nikmat dengan memandangnya, maka pandangan jatuh ke hati, kata orang.
dari pandangan jatuh ke hati. Yang membenarkan adalah kemaluannya. Al-farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Maka kemaluan itulah yang akan membenarkan atau yang akan mendustakan. Yakni dia akan mengerjakan perbuatan zina atau tidak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah An-Nur larangan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin dan mukminat untuk melihat mereka-mereka yang bukan mahramnya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada mereka untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka baik kepada kaum mukminin maupun mukminat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukminin agar mereka mendudukkan pandangan, mereka memelihara kemaluan mereka. Menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Karena sebab dari menundukkan pandangan seorang muslim, maka ini menyebabkan bahwa dia akan memelihara kemaluannya. Tapi kalau dia tidak menjaga pandangannya, dia melihat ke sana dan kemari dari wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia melihat kepadanya, maka dari pandangan tersebut akan menyentuh hatinya. Tinggal kemaluan yang akan membenarkan atau akan mendustakannya. Maka di sini kata beliau bahwa kelezatan mata ketika memandang menjadi sebab yang paling kuat yang akan mengantarkan pada syahwat jiwa seseorang. Wa kilahuma ba'ithun 'ala tanawul wa huwa muqtadin ladzatan ukhra fawqa ma nalathu al-'ainan. Dan keduanya ya itu akan membangkitkan sesuatu yang dikehendaki, dan ini akan mendatangkan kelezatan yang lain selain dari apa yang didapatkan oleh kedua mata kita, yaitu syahwat jiwa. Ketika dia telah mendapatkan apa yang dikehendaki, maka dia akan merasakan kelezatan yang lebih daripada hanya sekedar memandang. Warawa Muslimun fi sahihihi min hadits Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannah, penduduk surga itu makan. Jadi mereka itu makan. Wa yashrabun, dan penduduk surga itu juga minum. Wala yantakhitun, akan tetapi mereka itu tidak pernah menderita penyakit flu. Ya. Jadi mereka tidak pernah mengeluarkan apa itu ya kawan? Ingus, ya. Atau dahak. Mereka tidak pernah merasakan itu. Nikmat terus, makan kapan saja dia inginkan. Subhanallah. Wala yataghawwatun. Mereka enggak ada buang air besarnya, enggak pernah beol. Ya. Ada istilah buang air besar dalam surga itu. Wala yabulun, mereka tidak pernah kencing. Ya, enggak ada buang air kecil. Ta'amuhum dzalika jusha. Makanan yang mereka makan itu, ya, itu akan menjadi jusha. Itu akan menjadi jusha. Jusha itu apa ya? Kalau orang sudah makan itu biasanya kalau kekenyangan, itu apa itu namanya? Hah? Apa? Sendawa, ya, ya. Sendawa. Bukan masuk angin. Dengan orang masuk angin begitu juga. Nah, tapi disebabkan karena kenyangan. Nah, itu namanya jusha. Ya. Ada satu hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, tatkala ada seorang sahabat ya bersendawa di dekat Nabi alaihi wasallam, gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa anni jusha'ak." Ya. Hentikan itu, hentikan sendawamu itu. Cariku. Fa inna aktsarakum shib'an fid dunya, aktsarukum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, dia orang yang paling sering kelaparan nanti pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Allahul musta'an. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lapar nanti ya pada hari kiamat. Minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali minum tidak lagi pernah merasakan kehausan. Nah,
Jadi makanan mereka itu jadi jusya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sendawa itu tadi. Karihil miski, nah tatkala keluar, ya, itu kan udara itu yang keluar. Ketika dia keluar, maka baunya harum sekali. Seperti baunya minyak kasturi. Nah, jadi itu saja. Mereka enggak buang hajat. Nah, makanan mereka ada yang jadi keringat, jadi harum juga. Ada yang jadi sendawa, juga harum. Nah, yulhamuna at-tasbih wat-takbir kama tulhamuna an-nafas. Di mana mereka itu akan diilhami dengan tasbih dan takbir. Jadi kalau penduduk surga itu nafas mereka subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Itu nafas mereka. Sebagaimana kalian itu telah diilhami nafas. Selama orang itu punya ruh, ya tentunya dia bernafas. Nah, tentunya dia bernafas. Nah, nafasnya penduduk surga itu yang keluar adalah tasbih. Tasbih, takbir. Nah, jadi mereka bertasbih itu bukan karena beban. Ya, dianjurkan pagi hari zikir, sekian hari, sekian kali kamu baca tasbih, takbir. Tidak. Jadi tasbih dan takbir yang keluar dari lisan mereka itu adalah bagaikan nafas yang keluar ketika kita bernafas dalam kehidupan ini. Begitu mereka bernafas yang keluar subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab tentang hakikatnya. Nah. Wa fil musnad wa sunanin nasa'i bi isnadin sahih. Juga dalam musnad Imam Ahmad dan dalam sunan Nasa'i dengan sanad yang sahih. An Zaid bin Abi Arqam. Dari Zaid bin Abi Arqam. Ini perlu diperiksa ini. Kok Zaid bin Abi Arqam? Wallahu a'lam bishawab. Setahu ana Zaid bin Arqam, bukan Abi Arqam. Ya. Ini perlu diperiksa. Qala, kata beliau, ja'a rajulun min ahli al-kitab ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki dari ahlul kitab itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dia pun berkata, "Ya Abul Qasim." Wahai Abul Qasim, ini kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abul Qasim. Terjadi khilaf. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah boleh seseorang itu berkunyah Abul Qasim. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama disebabkan karena ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wa la taqtanu bi kunyati. Kalian boleh bernama, memberi nama dengan namaku, tapi jangan kalian menjadikan kunyah seperti kunyahku. Kunyah itu yang di depannya ada abu atau ummu, ya, bagi wanita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau mau memberi nama boleh dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Tapi kalau kunyah tidak boleh. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hadis ini. Ada yang mengatakan larangan ini secara mutlak, apakah Rasulullah SAW masih hidup ataukah ketika beliau sudah meninggal. Ada sebagian mengatakan bahwa larangan tersebut hanya di saat Rasulullah SAW masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal maka tidak lagi terlarang. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak boleh menyatukan antara nama Muhammad dengan Abul Qasim. Kalau dia namanya Muhammad jangan pakai kunyah Abul Qasim. Ya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Nah, orang ini dari ahlul kitab datang pada Rasulullah SAW. Lalu mengatakan, wahai Abul Qasim, taz'amu anna ahlal jannati ya'kulun wa yashrabun? Apakah engkau mengatakan bahwa penduduk surga itu mereka makan dan minum? Apakah memang benar demikian? Ini yang engkau ucapkan, wahai Abul Qasim. Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Memang demikian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya.
Inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwati. Sesungguhnya salah seorang dari penduduk surga itu ketika mereka telah dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya kepada salah seorang dari mereka itu ya ibaratnya 100 kali lipat kekuatan laki-laki. Ya. Kekuatan seorang laki-laki. Nah, ini 100 kali lipatnya. Subhanallah. Baik dalam hal makannya, minumnya, jimanya, syahwatnya. Ya. Jadi kalau makan terus kuat. Nah, 100 laki-laki bayangkan. Dan wallahu alam pun penyebutan 100 ini mungkin lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu hanya dalam rangka untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman, untuk menjelaskan kepada kita bahwa penduduk surga itu ketika mereka di dalam surga tidak ada lagi keletihan, enggak ada perasaan capek. Ya. Capek makan enggak, kalau mau makan aja terus. Mau jima aja terus. Ya. Enggak ada capek-capeknya. Nah. Ya. Kalau istilah sebagian ikhwan, bunuh setan terus. Ya. Nah. Bertubuh boleh, kapan saja, syahwat, terus dalam keadaan bersyahwat. Ya, syahwat untuk makan, syahwat untuk minum, syahwat dengan istrinya, syahwat untuk seterusnya. Subhanallah. Qala, lalu kata beliau, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrab takunu lahul hajatu wa laysa fil jannati adza. Lalu orang ini dengan polosnya, orang dari ahlul kitab ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah berarti kalau dia makan, dia minum, ya berarti kan ada buang hajatnya. Ya. Sedangkan di dalam surga itu enggak ada kotoran. Kalau nggak ada kotoran ya berarti nggak ada WC. Mereka beolnya di mana nantinya? Buang hajatnya itu di mana? Apakah Allah akan membuatkan WC untuk mereka? Pikirannya seperti itu. Jadi yang terpikir oleh dia seperti keadaan dunia. Bahwa orang kalau makan, kalau sudah minum ya buang hajat, ya kan? Nah, yang tadinya lezat, yang akhirnya lama-kelamaan jadi sampah, jadi ghaid, jadi baul, ya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takawwana ahaduhum rashhan yafidu min juludihim karashhil miski fayadmuru batnuh atau fayudmiru batnah. Bahwa ketahuilah, kata beliau, salah seorang dari mereka ya, itu setelah mereka makan buang hajatnya gimana? Kata beliau, hasil dari apa yang mereka makan dan minum itu jadi keringat, ya, yang akan mengalir di kulit-kulit mereka, yang akan ya membuka pori-pori dari kulit-kulit mereka, yang mana baunya itu seperti bau minyak kasturi. Maka dengan itulah perutnya menjadi kosong kembali. Perutnya jadi kosong kembali, ya, dengan keringat yang keluar itu tadi. Hadis ini sahih. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, innaka latanzuru ila at-tayri fil jannah fatashtahi fayakhirru baina yadayka mashwiyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Abdullah bin Mas'ud ketika di dalam surga, ya, kamu berjalan-jalan dalam keadaan bersenang-senang, tiba-tiba engkau melihat seekor burung terbang di dalam surga. Tatkala engkau melihat seekor burung itu terbang, tiba-tiba engkau menginginkan burung itu untuk kamu makan. Ya, tiba-tiba engkau menginginkan, wah enak betul daging burung ini yang terbang ini. Ya, alangkah inginnya aku merasakan dagingnya. Nah, pada saat dia berkeinginan seperti itu, berangan-angan seperti itu, fayakhirru baina yadayka masywan, tiba-tiba burung itu jatuh, ya,
langsung berada di atas nampan dan di hadapan kamu dalam keadaan sudah siap santap, terbakar sudah. Inginnya burung bakar jadi terbakar, masywi. Ya. Masywi itu yang dibakar. Kalau sate itu namanya al-lahmul masywi, ya. Daging yang dibakar, itu sate. Nah itu jatuh, yang tadinya kamu lihat terbang, kamu tiba-tiba berkeinginan, tiba-tiba jatuh di hadapan kamu sudah dalam keadaan terbakar, siap santap. Subhanallah. Panggang. Hadis dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau lemah sekali riwayat ini, ya. Allahumma musta'an. Tapi ya telah dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Lahum fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ayun. Ayat yang tadi mendukung yang demikian. Artinya walaupun kita tidak berdalil dengan ini, ayat-ayat yang lain ya telah cukup bagi kita untuk menyatakan akan kebenaran kejadian hal tersebut. Wa an Abdullah bin Amr fi qaulihi ta'ala. Demikian pula dari hadis Abdullah bin Amr. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Ketika Allah berfirman, "Yutafu 'alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab." Bahwa mereka itu dikelilingi oleh anak-anak yang mereka membawa piring-piring yang terbuat dari emas beserta dengan gelas-gelasnya. Qala, berkata Abdullah bin Amr, yutafu alaihim bisab'ina sahfatan min dhahabin. Makna dari ayat ini yaitu mereka itu akan dikelilingi oleh 70 piring yang semuanya terbuat dari emas. Ya. 70 piring. Ya tentunya bukan hanya piring. Piring yang di atasnya makanan. Itu maksudnya. Kullu sahfatin minha fiha launun laysa fil ukhra. Ya. Yang setiap dari piring tersebut di atasnya itu ada makanan yang warnanya berbeda dengan yang lainnya. Jadi dari 70 piring itu masing-masing berbeda. Masing-masing rasanya beda. Ya. Dan menunya lain-lain. Sehingga ahlul jannah terserah mau pilih yang mana saja, maka dia boleh merasakannya. Warawal hakim bi isnadihi an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dengan sanadnya dari Hudzaifah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati tayran amsalal bukhati." Sesungguhnya di dalam surga itu ya ada burung seperti onta. Burung besarnya seperti onta. Ya. Subhanallah. Pernah lihat onta ya, ikhwan? Ya, lumayan cukup besar. Ya. Onta atau seperti anak onta. Nah, akan ada burung seperti itu. Burung apa yang sebesar ini kira-kira? Hah? Burung apa? Oh ya, burung onta. Nah, ya tapi burung onta masih kecil masihan. Ya, hanya dinamakan burung onta karena ya memang bentuknya seperti mirip-mirip onta lah, lehernya panjang gitu. Ya. Kemudian kalau jalan lenggak-lenggok, ya. Nah. Tapi ini sebesar onta. Burung apa itu? Ya. Ada kalau burung buatan ada, ya kan? Ya. Kata orang burungnya Brahma, ya. Burungnya Brahma Kumbara, kata orang burungnya besar, ya. Tapi burung buatan, ya. Nah, orang-orang yang dulu senang dengar sandiwara radio, tahu itu, ya. Nah, burung buatan, tapi burung ini seperti onta, kata. Faqala Abu Bakar, didengarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, innaha lana'imatun ya Rasulullah. Ini sungguh sangat nikmat wahai Rasulullah. Makan burung sebesar onta. Wah, nikmat betul itu wahai Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Qala, kata beliau, an'amu minha man ya'kuluha. Lebih nikmat lagi
Kalau orang itu sudah memakannya, ya, baru dipandang saya sudah nikmat. Burung sebesar sebesar unta. Ya. Kata Rasulullah SAW, lebih nikmat lagi orang yang memakannya. Wa anta mimman ya'kuluha ya Abu Bakar. Kamu wahai Abu Bakar termasuk orang yang akan memakannya. Masya Allah. Ya. Karena beliau telah mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga kebahagiaan, ya. Kebahagiaan dari burung tersebut. Faslun fi syarabihim, pasal yang berikutnya penjelasan tentang minuman-minuman di dalam surga. Ya, setelah makan sekarang minum, ya. Minumnya kayak apa di dalam surga itu? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22 hingga 28. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang taat itu benar-benar mereka dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka di atas kamar-kamar pengantin mereka memandang, mereka melihat. Karena mereka walaupun di dalam kamar mereka bisa memperhatikan semua yang ada di sekitarnya. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau mengetahui pada wajah-wajah mereka itu adalah wajah yang cerah, penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kemasman. Mereka tidak pernah berwajah musam di dalam surga tersebut. Yusqauna min rahiqin makhtum, yang mana mereka itu akan mendapatkan minuman, ya. Mereka akan diberikan minuman dari rahiq. Rahiq itu khamr yang murni, ya. Tidak ada campuran yang lainnya. Nah, telah kita sebutkan bahwa khamr yang ada di dalam surga, khamr yang tidak menghilangkan akal, khamr yang tidak menyebabkan sempoyongan, khamr yang tidak menyebabkan, ya, seorang itu menjadi hilang ingatan. Namun khamr yang ladzah lisyaribin, kelezatan bagi orang-orang yang meminumnya. Makhtum, yang mana khamr ini masih dalam keadaan disegel, ya. Dan masih disegel, belum ada yang menyentuhnya. Yang membukanya siapa? Yang akan meminumnya. Yang akan meminumnya, menunjukkan keasliannya dan kelezatannya. Khitamuhu miskun, segelnya itu adalah misik, ya. Misik kasturi. Yakni belum dibuka saja sudah harum. Belum dibuka sudah tercium bau yang sangat harum sekali. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal inilah hendaklah mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan ini, ya. Jangan mencari kebahagiaan yang faniyah, kebahagiaan yang akan sirna, kebahagiaan dunia, sementara mereka meninggalkan kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu di akhirat kelak. Wa mizajuhu min tasnim, ya. Lalu kemudian campuran dari khamr itu dari tasnim, ya. Tasnim itu air yang berasal dari atasnya, ini semacam air terjun lah, ya, yang terdapat di dalam surga. Nah, maka air itu terus mengalir dari atas, ya, makanya dinamakan tasnim. Tasnim itu asal katanya dari as-sanam, yaitu al-irtifa, suatu yang tinggi. Maka campuran dari khamr tersebut dicampur dengan air, yang airnya itu dari air yang terjun dari atas. Nah, aina yashrabu bihal muqarrabun, yang mana mata air itu diminum oleh al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang sempurna keimanannya, orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka minum dari, ya, dari gelas-gelas mereka, kana mizajuha kafura, minuman yang campurannya itu adalah kafura, ya.
dari kafur. Kalau di dunia kafur itu adalah sesuatu yang biasanya untuk mengawetkan mayit, mengawetkan jenazah, ya. Namanya apa, ikhwan? Formalin. Nah, wallahu a'lam, ya, mungkin itu, ya. Kafura. Nah, di dalam surga itulah yang akan mereka minum, kafura. Nah, tapi penuh dengan kelezatan, kenikmatan. Aina yashrabu biha ibadullah. Apa itu kafur? Yaitu mata air, ya, yang terus mengalir di dalam surga, ya, yang jenis airnya itu adalah kafur. Karena telah kita sebutkan kemarin bahwa di sana ada macam-macam sungai, ada yang susu, ada yang air, ada yang khamr, ada yang asal, madu. Nah, di sana juga ada mata-mata air, ya, yang mengalir, terus mengalir. Ada yang kafur, yang mana ini merupakan mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah, yufajjirunaha tafjira, yang mereka memancarkannya kapan saja mereka kehendaki. Wa qala jalla dzikruh, dan Allah juga berfirman dalam surah As-Saffat ayat 45 hingga 47, yutafu alaihim bika'sin min ma'in, yang mereka itu akan dikelilingi, ya, oleh anak-anak yang mereka membawa gelas-gelas. Mereka membawa gelas dari ma'in. Ma'in yang dimaksud di sini adalah khamr. Ya, khamr yang terus mengalir dalam surga. Ya, ibaratnya seperti sungai sebagaimana telah kita sebutkan. Yang khamrnya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bayda. Khamrnya itu putih sekali. Khamr yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ladzatil lisyaribin, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. La fiha ghaulun wala hum anha yunzifun, yang mana khamr ini tatkala mereka meminumnya tidak menyebabkan hilangnya akal mereka dan tidak menyebabkan mereka itu mabuk. Tidak menyebabkan mereka mabuk. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, bika'sin min ma'in al-khamru, yang dimaksud dengan segelas dari ma'in, ya, sumber mata air, yaitu khamr. La fiha gaulun, yaitu laisa fiha suda', yang dimaksud tidak ada gaul di dalamnya atau pada khamr tersebut, yaitu tidak menyebabkan pusing, ya, tidak menyebabkan hilangnya akal. Walahum anha yunzifun, ay la tadhhabu uquluhum, tidak menyebabkan hilangnya akal-akal mereka, tidak menyebabkan mereka mabuk. Wa qala fi tafsir qaulihi ta'ala, dan beliau juga berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat 34, wa ka'san dihaqa, bahwa mereka itu akan mendapatkan segelas yang penuh, ya, dari minuman yang mereka kehendaki, yaitu mumtali'ah, yaitu gelas yang penuh dengan minuman. Wa qauluhu rahiqun makhtum, dan firman Allah rahiq makhtum, ya, khamr yang disegel. Yaqul al khamru khutima bil miski, kata beliau, yaitu khamr yang disegel dengan al misik. Fa hadza sya'nu khamril akhirah, maka inilah keadaannya khamrnya akhirat. Tuhditsu li sahibiha a'zama nashwatin, yang akan menyebabkan bagi orang yang meminumnya kelezatan yang sangat, kegembiraan yang luar biasa. Wa asfaladzatin, dan kelezatan yang murni, ya, min ghairi an taghtala aqlu aw tasda'a ra'su aw tajlibu lahu al-amrad, dengan tidak menyebabkan pusingnya dia, ya, ataukah hilang akalnya, atau mendatangkan berbagai macam penyakit-penyakit. Ini khamrul akhirah, khamrnya akhirah. Berbeda dengan khamr dunia, ya, membikin pusing, haram, ya, dan menyebabkan berbagai macam kerusakan yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama salaf mengatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu, khamr dunia, itu induknya segala macam kejelekan, segala macam kejahatan, iya kan?
Nah, kalau seorang berbuat zina, mungkin hanya perbuatan zina yang dia kerjakan. Seorang pembunuh, mungkin dia hanya membunuh saja. Tapi kalau seorang yang minum khamr, dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa membunuh, ya, dia bisa berzina. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pada salah satu kaset beliau. Beliau menjelaskan tentang bahayanya khamr ini, ya, yang mendatangkan kejahatan-kejahatan dan kerusakan. Ada satu kejadian seorang anak muda, ya, yang mana anak muda ini, ya, kebiasaannya pergaulan bebas. Nah, sehingga suatu ketika dia pun terjatuh dalam pergaulan bebas tersebut bersama dengan kawan-kawannya. Akhirnya dia menjadi seorang yang pecandu khamr, ya, yang suka minum khamr. Suatu ketika dia pun minum khamr. Nah, maka tatkala dia minum khamr di malam hari, yang menyebabkan dia pun sempoyongan. Nah, hilang ingatan. Ketika dia hilang ingatan, maka dia pun melihat ibunya. Dia di hadapan ibunya. Maka pada saat itu, ya, mungkin yang tergambarkan oleh dia bahwa ibunya itu adalah seorang wanita yang cantik. Nah, sehingga dia pun merayu ibunya untuk melakukan perbuatan zina. Dia merayu ibunya. Ya, pada awalnya ibunya menolak, ditolak terus. Ya, namanya laki-laki, terus dipaksa. Ya, dari satu sisi, ya, seorang ibu kasihan juga melihat anaknya. Terjadi. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dia pun menggauli ibunya pada malam hari tersebut. Di pagi hari dia terbangun dan merasakan suatu keanehan. Ya, seakan-akan dia merasakan, ya, ketika dia mendatangi ibunya dalam keadaan sadar dan tidak. Sehingga di pagi hari itu dia pun, ya, seakan-akan dia masih mengingat kejadian di malam hari bahwa dia telah mendatangi ibunya. Aliyadzubillah. Maka dia pun datang pada ibunya sambil menangis. Dia mengatakan, apakah aku telah melakukan itu? Apakah aku telah melakukan? Kata ibunya, tidak. Terus disembunyikan oleh ibunya. Namun karena dipaksa, akhirnya ibunya pun mengakui bahwa anaknya telah melakukan hal itu pada ibunya sendiri. Maka ketika mendengarkan itu, dia merasakan sakit. Maka dia mengambil bensin, lalu ngambil korek api, masuk ke dalam kamar mandi, mati, bunuh diri. Ya. Waliyadzubillah. Walhasil dari sini kata beliau, bayangkan, seorang yang minum khamr menyebabkan dia berzina, bukan berzina dengan orang lain, dengan ibunya lagi. Nah, kemudian diakhiri dengan bunuh diri, waliyadzubillah. Maka itulah yang menyebabkan bahwa al-khamr dikatakan sebagai induknya kerusakan. Adapun khamrul akhirah, maka ini adalah khamr yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari kitab ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.